Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartarin Alairefilia dengan NIM akhir 053 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Antropologi. Di kesempatan hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang makalah saya yang berjudul Nabi Muhammad sebagai cerminan diri seorang muslim. Dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana julaha wal yaumal akhiro wa zakarollaha kasiro, yang artinya adalah sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa kita dapat meneladani sifat-sifat Nabi Muhammad dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Berarti kita juga melaksanakan kehidupan sebagai seorang muslim dan dapat mengantarkan kita pada rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad memiliki 4 sifat yang bisa kita jadikan teladan dan contoh untuk menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah sifat syidik, yaitu jujur. Yang pastinya wajib dimiliki oleh semua nabi dan rasul. Karena dalam menyampaikan dakwah serta wahyu dari Allah, mereka tentunya tidak boleh berdusta sedikit pun. Sifat syidik ini memiliki lawan kata yang disebut dengan al-kazibu, yang berarti berbohong. Jadi jika dikaitkan dengan citra diri seorang intelektual muslim, seorang muslim harus bisa berkata dengan jujur walaupun terkadang kejujuran itu pahit. Imam Al-Ghazali mengkategorikan sifat syidik menjadi 5 macam, yaitu jujur dalam niat atau kehendak, jujur dalam ucapan atau lisan, jujur dalam kemauan, jujur dalam perbuatan atau amalia, serta jujur dalam menempati janji. Memang sebagai seorang muslim kita diwajibkan untuk mengucapkan dan melakukan segala hal dengan jujur sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam hadis dan firman Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya kejujuran akan mengantarkan kita kepada kebaikan, sedangkan kebalikannya, jika kita berdusta maka kelak akan mendatangkan kita pada kejahatan. Yang kedua adalah sifat tablik atau menyampaikan. Sifat tablik juga merupakan salah satu sifat Nabi dan Rasul yang memiliki arti menyampaikan, atau dengan kata lain, sifat tablik ini juga berarti dapat menyampaikan suatu kebenaran. Sifat tablik juga dibahas dalam berbagai dalil baik dalam Al-Quran maupun hadis. Dari berbagai hadis dan firman Allah dapat disimpulkan bahwa sifat tablik ini salah satu sifat yang mendorong kita agar bisa menjadi seorang muslim yang berintelektual. Sebagai seorang muslim, baiknya kita selalu menyampaikan ilmu yang kita miliki. Dengan kata lain, kita tidak boleh pelit ilmu kepada orang-orang yang di sekitar kita. Dari berbagai hadis dan firman Allah dapat disimpulkan bahwa sifat tablik ini salah satu sifat yang mendorong kita agar bisa menjadi seorang muslim yang berintelektual. Sebagai seorang muslim, baiknya kita selalu menyampaikan ilmu yang kita miliki. Dengan kata lain, kita tidak boleh pelit ilmu kepada orang-orang yang di sekitar kita. Yang ketiga adalah amanah. Amanah sendiri merupakan sesuatu yang dititipkan atau dipercayakan kepada orang lain. Quraisy Shihab juga memberikan pengertian amanah sebagai sesuatu yang dipercayakan oleh orang lain dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Dalam implikasi sifat ini, orang yang telah dipercaya ini juga sebaiknya tidak menyia-nyiakan amanah tersebut. Sebagai seorang muslim yang beriman, kita harus mampu untuk menjaga kepercayaan orang lain yang sudah diberikan kepada kita. Selain itu, ciri orang yang bersifat amanah itu adalah orang yang jujur, yang bertanggung jawab, menepati janji, serta tegas dalam mengambil kesimpulan. Yang keempat adalah sifat fatona, yang berarti cerdas. Sifat fatona ini wajib masuk ke dalam sifat Nabi dan Rasul karena mereka dituntut untuk dapat beradu argumen, memberikan dakwah pada para pengikutnya, juga harus bisa berkomunikasi dengan baik pada para sahabatnya agar mereka mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala secara benar dan selalu ada dalam jalan yang baik. Adapun ciri-ciri orang yang bersifat fatona adalah mereka pandai untuk memberi nasihat yang baik, pintar dalam menyampaikan kabar, cerdas dalam bertutur kata, cerdas dalam menyampaikan amanat yang diberikan padanya, cerdas dalam beribadah, serta cerdas dalam bergaul dengan sesamanya. Dari penjelasan yang saya jelaskan tadi,
kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai seorang muslim dan memiliki karakter yang mulia, hendaklah kita menjauhkan diri dari lingkungan yang dapat mempengaruhi kita menjadi pribadi yang buruk. Sebaiknya kita dapat mencontoh dari keempat sifat Nabi tadi, yaitu syidik, tablik, amanah, dan fatonah, agar kita menjalankan kehidupan kita sehari-hari dengan lancar dan selalu ada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian penjelasan saya kali ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.